Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kita punya Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Dia ada di setiap musim kehidupan kita, dan Dia Tuhan yang layak untuk kita andalkan. Bersama dengan Dia, kita akan melakukan banyak perbuatan-perbuatan, pekerjaan-pekerjaan yang besar, yang luar biasa. Saya ingin menyampaikan satu pesan firman Tuhan yang berjudul Prison, penjara. Kisah ini tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-24. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ketika kami pergi untuk berdoa, ada seorang hamba perempuan menemui kami. Dia memiliki roh ramal yang mendatangkan keuntungan besar bagi tuan-tuannya. Dia mengikuti Paulus dan kami sambil berteriak, "Orang-orang ini adalah hamba-hamba Elohim yang Maha Tinggi, yang memberitakan kepada kami jalan keselamatan." Dia melakukan hal itu berhari-hari, dan Paulus sangat terganggu. Maka sambil berpaling kepada roh itu, Paulus berkata, "Di dalam nama Yesus Kristus, aku memerintahkan engkau keluar daripadanya." Seketika itu juga, keluarlah roh itu. Ketika para majikan dari hamba perempuan itu melihat bahwa
harapan mereka untuk mendapat keuntungan telah lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas dan menyeretnya ke pasar ke hadapan para pemimpin. Setelah menghadapkan Paulus dan Silas kepada para pemimpin kota, mereka berkata, "Orang-orang Yahudi ini mengacau kota kita dan mengajarkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak pantas bagi kita, orang-orang Romawi, untuk menerima atau menurutinya." Maka kerumunan orang itu serentak mengepung, lalu para pemimpin kota itu menanggalkan jubah Paulus dan Silas dan memberi perintah untuk menyesah mereka. Setelah berkali-kali menyesahnya, mereka menjebloskannya ke dalam penjara dan memerintahkan seorang sipir untuk menjaga mereka dengan ketat. Setelah menerima perintah itu, sipir menjebloskan mereka ke penjara bagian dalam dan memasung kaki mereka pada balok kayu. Kita melihat bahwa Paulus dan Silas ini do nothing wrong. Mereka tidak melakukan sebuah kesalahan. Justru yang mereka lakukan adalah mereka membebaskan seorang wanita yang dibelenggu, yang terikat dengan roh peramal. Dan justru hal itu membuat Paulus dan Silas malah terpenjara, terkurung. Mereka dimasukkan ke dalam penjara, dikatakan penjara bagian dalam, kemudian dipasung, mereka dibelenggu. Kesalahan bisa saja membawa seseorang masuk ke dalam penjara. Tetapi di sini kita melihat bahwa Paulus dan Silas justru karena melakukan kebenaran, memerdekakan seseorang yang terikat sekian lama, akhirnya mereka juga dipenjara. Dan hari-hari ini kita melihat bahwa banyak orang yang harus stay at home. Mereka terbatas dalam ruang gerak, tidak boleh keluar jika tidak penting, jika tidak perlu. Semakin ketat karena COVID-19 yang bermutasi, kemudian menyebabkan banyak kematian di mana-mana. Kita stay at home, kita tinggal di dalam rumah, kita membatasi diri, kita menjaga supaya kita tidak mengalami penularan dari COVID-19 ini. Ini bukan karena kesalahan kita, tetapi memang pandemi yang terjadi di banyak negara, termasuk di Indonesia, di kota kita. Anak-anak harus bersekolah di rumah, mereka harus melakukan secara online, dengan daring mereka. Istri-istri juga nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa berbelanja untuk sekian waktu. Kemudian mereka juga nggak bisa pergi ke mall karena mall pada tutup. Suami harus bekerja di rumah. Dan mungkin juga ada suami-suami yang dirumahkan, di PHK karena pekerjaannya hilang atau karena tempat pekerjaannya harus tutup. Apalagi yang terkena COVID harus isolasi mandiri, isoman 14 hari di rumah. Tentunya ini membuat keadaan menjadi sangat tidak nyaman. Badan terasa tidak enak, sakit semua, ketakutan, takut menulari keluarga, takut kita terkena virus ini, sumpek pikiran jadi jenuh, banyak orang menjadi parno, banyak orang mengalami ketakutan, ya semua perasaan itu akhirnya bercampur aduk di dalam diri. Isoman di rumah, orang merasakan itu seperti ada di dalam penjara, seperti yang dialami oleh Paulus dan Silas, serasa di penjara, harus melakukan isolasi mandiri di rumah, ataupun mungkin di rumah sakit. Penjara mewakili keadaan kita. Apakah saat ini posisi kita sedang terpenjara oleh masalah di dalam keuangan, atau masalah di dalam keluarga, atau masalah di dalam kesehatanmu mungkin. Dalam keadaan seperti ini kita perlu menyadari, bukan tempat yang akan menentukan responmu,
tetapi responmu yang akan menentukan tempat itu menjadi seperti apa. Menjadi tempat yang nyaman atau tidak tergantung dari responmu. Bukan karena tempatnya kemudian kita menjadi tidak nyaman. Hal yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada saudara, sahabatku, prison become a place of pray and worship. Penjara akan menjadi tempat untuk berdoa dan memuji, menyembah. Penjara bukan tempat penghukuman. Penjara bukan tempat berakhirnya hidupmu. Penjara itu bukan tempatmu mengasihani diri. Atau penjara itu bukan pula tempat kita mengalami keterpurukan di situ. Selamanya ada di situ. Kita mengalami kejatuhan di situ. Kita mengalami kegagalan. Dan kita harus ada di penjara dalam kurun waktu yang panjang. Seumur hidup mungkin. Saat keuangan, saat kehidupan, saat keluargamu, kesehatanmu serasa di dalam penjara. Itu adalah waktunya bagimu, bagi saudara, bagi saya, bagi kita untuk apa? Berdoa. Untuk kita menyembah. Pray and worship. Dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-25. Di dalam ayat-ayat ini dikatakan, namun kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas memuji Elohim sambil berdoa, dan para tahanan mendengarkan mereka. Penjara justru dijadikan Paulus dan Silas tempat untuk berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Dan para tahanan yang ada di dalam penjara itu mereka mendengarkan pujian itu, mendengarkan doa-doa yang dinaikkan. Saat ini selama kita ada di masa stay at home, dan mungkin kita sedang isoman, mungkin sedang terpapar COVID di rumah, kemudian mungkin beristirahat di rumah sakit, tidak boleh dikunjungi, dibesuk oleh siapapun. Melalui program PPKM, pujian, penyembahan, kesembuhan, mujizat ini, saya mengajak kita semua untuk menjadikan rumah kita ini sebagai tempat pray and worship. Saya percaya ada mujizat di rumahmu. There is a miracle in your house. Paulus dan Silas ini orang yang, menurut saya orang yang luar biasa ya. Mereka ini orang yang gak peduli. Ada yang berkata bahwa cueklah. Meskipun keadaan mereka tidak baik, tapi mereka ini orang-orang yang pantang menyerah, mereka orang-orang yang berani, mereka orang-orang yang gak putus asa. Jadi, kenapa mereka ini orang yang luar biasa? Mereka orang yang tidak peduli, karena dimanapun mereka ada, mereka tetap percaya sama Tuhan. Mereka tetap memuji, mereka tetap berdoa, mereka tetap menyembah meskipun di penjara. Jadi dimanapun mereka ini gak peduli. Mau dimanapun mereka tetap percaya, mereka tetap berdoa, mereka tetap menyembah. Alami apapun, mungkin difitnah, bahkan mereka disesah dalam keadaan tubuh yang sakit. Banyak hal-hal yang dialami di sekujur tubuh mereka yang membuat mereka mungkin gak mampu, gak kuat lagi. Tetapi justru ketika mereka mengalami keadaan yang tidak baik di dalam tubuh fisik mereka, mereka tetap memuji, mereka tetap menyembah, mereka tetap berdoa. Kapanpun, mereka gak peduli itu. Bahkan tengah malam mereka menaikkan pujian, sampai seluruh tahanan mendengarkan. Tempat yang kalau tengah malam itu kan biasanya hening. Tetapi karena pujian dinaikkan, doa-doa diserukan kepada Tuhan, justru penjara menjadi tempat yang menjadi ramai. Mereka gak peduli. Tengah malam pun mereka berdoa. Di depan siapapun mereka berdoa. Mereka menyembah, mereka memuji Tuhan. Di depan semua orang-orang yang ada di dalam tahanan itu, mereka memuji, mereka tetap percaya sama Tuhan. Mereka tetap mengandalkan Tuhan. Ya, Paulus dan Silas tetap memuji Tuhan dan mereka berdoa. Jadi jangan karena lokasi yang tidak tepat, di dalam penjara, dalam keadaan yang tidak baik, mungkin kita sedang isoman, mungkin kita sedang di rumah sakit, tempatnya yang tidak tepat, lokasinya yang tidak nyaman, kemudian kita stop
pray and worship. Jangan karena masalah, karena ada tekanan, persoalan bertubi-tubi, pergumulan yang belum selesai, kemudian kita stop untuk pray and worship. Jangan karena waktunya tidak tepat, waktunya nggak ideal, kemudian kita stop pray and worship. Jangan juga karena, ada siapa ya di sekeliling kita? Ada orang yang kita kenal, membuat kita jadi sungkan, membuat kita jadi malu, membuat kita jadi nggak enak. Kemudian kita jadi stop pray and worship. Stay at home atau isoman di rumah, isolasi mandiri di rumah. Apapun masalah saudara, apa yang kau sedang hadapi hari-hari ini, kapanpun itu, meskipun ada anak atau ada mertua atau ada suami atau ada siapapun, mungkin ada pembantu, asisten rumah tangga, don't stop pray and worship. Jangan berhenti untuk memuji dan berdoa menyembah Tuhan. Sebelum kita lanjutkan, kita akan naikkan pujian ini. Kita punya Tuhan yang setia, Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang memenuhi keperluan kita. Dia tidak pernah mengecewakan kita. Katakan bersama-sama dengan saya, Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan saya. Tuhan Yesus tidak pernah gagal. Katakan amin. Kalau saudara tahu pujian ini, kita akan nyanyikan bersama-sama. Engkau penolong kami Tuhan, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Sekarang apa yang kita lihat selanjutnya? Apa yang terjadi? Di dalam ayat yang ke-26 berkata, tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga fondasi penjara itu tergoncang, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, bahkan semua belenggu terlepas. Poin yang kedua yang ingin saya sampaikan, prison become a place of freedom. Penjara menjadi tempat kebebasan. Penjara tanpa Yesus adalah tempat yang membelenggu kita, membelenggu saudara. Penjara yang ada Yesusnya, ada Yesus di situ, adalah tempat kebebasanmu. Stay at home, isoman, isolasi mandiri, without Jesus adalah penjara terburuk bagi banyak orang. Tapi stay at home, isolasi mandiri, with Jesus is home, sweet home. Masih ada pengharapan, masih ada kekuatan Tuhan, masih ada penghiburan Tuhan. Masih ada sukacita sekalipun
harus isolasi mandiri di rumah. Tetapi karena ada Yesus, masih ada pertolongan-pertolongan Tuhan. Masalah saudara tanpa Yesus adalah masalah yang nggak ada solusinya, tanpa jalan keluar. Masalah saudara dan saya dengan Yesus, dengan mujizat Tuhan, dengan anugerah Tuhan adalah masalah yang ada solusinya, ada jalan keluarnya. Dia sanggup menolong dengan menggoncangkan fondasi yang nggak kelihatan. Sehingga terjadi gempa, kemudian sesuatu yang hebat, yang mungkin kita pikir bahwa ini bukan dengan kekuatan manusia terjadi. Doa yang kita naikkan itu bekerja di alam supranatural. Jadi ketika Paulus berdoa, Silas berdoa, bahkan mungkin ya, para tahanan yang ada di dalam penjara itu ikut berdoa juga. Dan doa ini mempengaruhi alam supranatural, sehingga membawa efek, membawa hasil di alam natural, terjadi gempa. Jadi di ayat yang ke-26 ini tertulis, terbukalah semua pintu penjara dan semua belenggu. Wow, ini keren sekali, ini dahsyat, ini luar biasa. Jadi berdoa sehingga alam supranatural ini mengalami sesuatu dampak dari doa kita, dari pujian kita, dari penyembahan kita. Pintu penjara, belenggu yang memenjara kesehatan kita, yang membelenggu keluarga kita, keuangan kita, dilepaskan. Pintu itu terbuka, semuanya dibukakan. Katakan amin. Katakan dengan iman, sudah terbuka. Pintu-pintu terbuka, belenggu-belenggu dilepaskan. Katakan, sudah terbuka dalam nama Tuhan Yesus. Saudara dibebaskan dari semua belenggu utang piutang. Katakan amin. Saudara dibebaskan dari semua belenggu sakit penyakit. Katakan amin. Lebih keras lagi, katakan amin. Saudara dibebaskan dari semua belenggu permasalahan di dalam rumah tanggamu, di dalam keluargamu. Mungkin saudara menanti sekian lama belum memiliki keturunan. Engkau dibebaskan dari persoalan di dalam rumah tanggamu. Engkau memiliki keturunan, engkau diberkati, anakmu bertumbuh di dalam takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang perkasa, anak-anak yang diberkati Tuhan, anak-anak yang luar biasa. Jangan abai terhadap pray and worship. Masih ada kebebasan yang Tuhan sediakan, yang Tuhan buat, yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saudara. Melalui program pujian, penyembahan, kesembuhan, mujizat ini, kita, saudara, saya menerima mujizat kesembuhan atas sakit penyakit, atas keuangan, atas keluargamu, dan kita menerima mujizat dari Yesus ini terjadi saat ini di dalam kehidupanmu, dalam nama Tuhan Yesus. Kalau saudara percaya bahwa penyertaan Tuhan itu ada, kebaikan Tuhan masih ada, pertolongan-pertolongan Tuhan masih tersedia dalam kehidupanmu, kita memuji, kita menyembah, kita berdoa lagi, dan kita percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah berubah. Dia Tuhan yang menggenapi janjinya. Dia Tuhan yang menggenapi firman-Nya terjadi ketika kita percaya. Meskipun banyak orang jatuh di sekeliling kita, di kanan kiri kita, 1.000 orang, 10.000 orang rebah, tetapi masih ada tangan Tuhan yang menarik kita, yang menolong kita, yang menopang kehidupan kita dengan sempurna. Kita akan naikkan pujian ini bersama-sama ketika saudara memuji, berdoa, menyembah hadirat Tuhan kita alami, saudara rasakan ada zaman Tuhan, ada pertolongan Tuhan sedang terjadi. Haleluya. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun
Seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Ada pelangi di setiap badai, dan ada tawa di setiap air mata. Ada berkat di setiap cobaan, ada jawaban di setiap doa. Mari katakan, meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, Tuhan yang bela. Katakan dengan iman, percayalah, Tuhan yang bela. Amin. Yang ketiga, kita belajar tentang prison become a place of salvation. Penjara menjadi tempat keselamatan. Ada Tuhan yang membela, ada Tuhan yang menolong, ada Tuhan yang menyelamatkan. Dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-32 berkata, setelah itu ia mengantar mereka keluar dan bertanya, Tuan-tuan, apakah yang harus aku lakukan supaya aku selamat? Mereka menjawab, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Satu orang sipir akhirnya menerima kabar baik. Satu orang sipir yang sebelumnya tidak percaya ini, dia akhirnya diselamatkan, dan kemudian bukan hanya dia saja, tetapi seluruh keluarganya, seisi rumahnya juga diselamatkan. Jadi kita melihat hanya perlu satu orang yang menerima kabar baik, maka dia membawa pengaruh keselamatan ini. Dia membawa pengaruh keselamatan ini bagi orang-orang lain, kepada banyak orang lainnya. Sipir ini diselamatkan, dia percaya kepada Tuhan Yesus, kemudian dia membawa kabar baik ini kepada keluarganya. Hanya perlu satu orang. Ya, saudara, engkau, saya, kamu, yang saat ini melalui tayangan PPKM ini, pujian penyembahan, kesembuhan mujizat, menerima kabar baik, dan kemudian berani untuk percaya, punya iman, fokus kepada Tuhan Yesus, mengandalkan Tuhan, menerima anugerah keselamatan, dimulai dari saudara. Satu orang, hanya perlu satu orang, ya saudara dan saya, yang berani untuk fokus dalam bersaksi, bercerita tentang kabar baik yang sudah terima dari Tuhan kepada orang lain. Ceritakan apa yang sudah Yesus lakukan dalam kehidupan saudara. Ceritakan bahwa Tuhan Yesus sudah menyelamatkan saudara, sudah menolong, memulihkan, menjamah, memberkati, membela kehidupan saudara.
ceritakan ini kepada orang lain. Orang itu adalah saudara. Satu orang, dimulai dengan satu orang, dimulai oleh seorang sipir, kepala penjara, orang yang menjaga Paulus dan Silas. Orang ini kemudian dia memberitakan kabar baik ini kepada keluarganya sehingga keluarganya diselamatkan. Engkau adalah target dari karya keselamatan Tuhan Yesus. Engkau menjadi target dari kasih dan kebaikan Tuhan untuk menolong hidupmu. Bukan hanya hidupmu yang ditolong, tetapi keluargamu juga ditolong. Orang-orang yang engkau kasih juga ditolong. Mungkin teman sahabatmu juga akan ditolong melalui hidupmu. Tidak kebetulan, saudara, sahabatku, engkau mendengar kabar baik ini. Engkau mengikuti tayangan, pujian, penyembahan, kesembuhan, mujizat hari ini. Engkau adalah mujizat, engkau adalah pahlawan, engkau adalah orang yang diutus oleh Tuhan untuk menerima, untuk membawa, untuk menolong, untuk menjadi saksi, menjadi duta bagi mereka yang terhilang. Engkau ditempatkan di rumahmu, di dalam keluargamu untuk menyelamatkan seisi rumahmu. Ketika engkau mendengar kabar baik, engkau percaya, dan engkau membagikan kabar baik ini kepada orang-orang yang ada di dalam rumahmu. Sehingga bukan hanya engkau saja yang diselamatkan, tetapi seisi rumahmu juga diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Penjara bukan lagi tempat yang mengerikan. Penjara menjadi tempat di mana Paulus dan Silas bisa berdoa dan menyembah. Tempat di mana saya dan saudara yang serasa stay at home, kemudian kita mungkin merasa jenuh, kita mengalami ketakutan-ketakutan, penjara di rumah kita, sehingga kita terbatas dalam gerak, dalam kita beraktivitas. Tapi ini menjadi tempat di mana kita bisa berdoa, kita bisa pray, kita bisa menyembah, kita bisa worship, kita bisa memuji Tuhan. Penjara menjadi tempat kita bisa bertemu dengan Tuhan dan kita mengalami Tuhan. Masalah bukan hanya datang untuk memenjarakan kehidupanmu, tetapi masalahmu yang buruk saat ini, yang engkau sedang alami ini sanggup diubah oleh Tuhan, sehingga melalui masalah ini, engkau, sahabatku, saudaraku, engkau mengalami Tuhan, engkau mengalami kuasa Tuhan, engkau mengalami anugerah Tuhan, engkau dijamah Tuhan, engkau dicintai Tuhan, engkau diselamatkan Tuhan, dan engkau memuliakan Tuhan. Jadilah pribadi yang berdoa, jadilah pribadi yang memuji, jadilah pribadi yang berani untuk memberitakan kabar baik. Bukan hanya menerima kabar baik ini, tetapi berani untuk membagikannya, menceritakannya, memberitakannya kepada banyak orang. Jadilah pribadi yang memiliki iman, percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya secara pribadi dalam kehidupanmu. Penjara justru menjadi tempat kemenangan dalam kehidupan saudara. Kebenaran yang engkau dengar hari ini sanggup memerdekakan kehidupanmu. Haleluya! Engkau diberkati, engkau dimerdekakan, engkau ditolong, engkau diselamatkan. Engkau mengalami kebebasanmu dan engkau mengalami keselamatanmu di dalam Yesus. Engkau menjadi berkat, engkau mengalami mujizat, engkau menemukan pertolongan Tuhan di tengah-tengah keadaan yang sulit, di tengah-tengah keadaan yang tidak baik hari-hari ini, di dalam tekanan, pergumulan, sakit, penyakit, pandemi. Engkau mengalami berkat, engkau mengalami mujizat, dan engkau jadi berkat bagi banyak orang. Mereka yang terhilang, mereka ditemukan karena engkau mendengar kabar baik dan memberitakannya, membagikannya, menyaksikannya kepada mereka, sehingga mereka percaya, mereka juga diselamatkan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan berdoa bersama dengan Roh Kudus, karena kita nggak bisa berdoa. Roh Kudus yang menolong kita untuk berdoa. Roh Kudus yang membantu kita. Roh Kudus yang tahu hatinya Tuhan, sehingga ketika kita berdoa, Tuhan akan menuntun kita melalui Roh Kudus, sehingga hati kita tertuju kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan karena Roh Kudus yang menolong kita. Dimanapun saudara berada hari ini, angkatlah tanganmu, percayalah bahwa Tuhan masih menolong. Tuhan sanggup membuka belenggu-belenggu.
Tuhan sanggup menyembuhkan, Tuhan sanggup membuat engkau yang terpapar, engkau yang mengalami isolasi mandiri, engkau yang sedang terbaring lemah di rumah sakit, engkau alami pertolongan Tuhan, kesembuhan, mujizat terjadi. Engkau menjadi target dari anugerah Tuhan, engkau menjadi target dari kasih karunia Tuhan, engkau menjadi target dari keselamatan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, kami nggak mampu, kami nggak bisa. Tetapi yang kami percayai Engkau Tuhan, Engkau Elohim yang dahsyat. Engkau yang menciptakan, Engkau yang berkuasa, Engkau yang menolong, Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami, Engkau yang selalu ada, Engkau yang menyertai kami, bahkan Engkau yang menjamah kami, sehingga kami yang sakit menjadi sembuh, kami yang lemah menjadi kuat kembali, kami yang mengalami keputusasaan, kami yang depresi, kami yang mengalami ketakutan, kami yang mengalami paranoid, kami yang dicekam dengan kegelisahan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengalami pertolongan Tuhan. Engkau menjamah kami, Engkau membebaskan kami, Engkau melepaskan dari setiap belenggu, Engkau membuka pintu-pintu penjara, Engkau yang memberikan jalan keluar, Engkau yang memberikan solusi di dalam kehidupan kami. Blessing, more blessing, sembuh, sehat, semakin kuat di dalam anugerah Tuhan. Hari ini diberkati, seumur hidupmu diberkati, sepanjang hidupmu, selama-lamanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Percaya doa ini dijawab, katakan amin. Terimalah mujizat, jadilah langganan mujizat, masih ada mujizat di rumah saudara. Tuhan Yesus memberkati.